Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali saya yakin Anda sering melihat anak-anak yang ada di sekolah, para siswa yang nakal, siswa yang sering membolos, siswa yang suka membuli, bahkan yang lebih parah ada siswa yang mencuri punya orang lain yang bukan haknya, siswa yang dengan kelompoknya merasa sok hebat dan sok merasa paling berani di sekolah. Tapi dalam proses pembelajaran mereka payah. Pada saat ulangan menghadapi ujian, nilai mereka anjlok, nilai mereka tidak seperti anak-anak yang lain. Apa kira-kira penyebab anak ini dan termasuk kondisi apakah pada anak-anak ini? Untuk dapat memahami hal ini, silahkan disimak video saya berikut ini. Jadi anak-anak ini saya klasifikasikan menjadi dua jenis. Jadi ada anak-anak yang memang berandal, nakal, tapi dia juga cerdas, ya. Berandal, nakal, dan juga cerdas. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka ini suka membolos. Membolos adalah hal yang biasa buat mereka, bahkan kadang-kadang mereka membolos tidak di luar, tapi di sekolah, bahkan di kantin sekolah. Ini pada anak-anak yang SMA dan SMP. Kemudian anak-anak yang tingkat SD, bullying sudah hal yang biasa buat mereka untuk mereka lakukan, dan hidup berkelompok dengan kelompok mereka, dengan geng-geng mereka, dan mereka merasa geng mereka adalah geng yang hebat. Jadi satu bagian ini adalah anak-anak dengan moral etik yang jelek. Satu jenis lagi ada anak yang pendiam, tidak terlalu aktif kesana kemari. Dia bisa ngomong, dia bisa ikut dengan orang lain apa saja, bahkan pada saat diajak berbicara pun dia cerdas, diminta pendapat pun dia mampu. Tapi sayang, kedua-duanya ini sama. Pada saat dalam proses pembelajaran mereka mengalami kesulitan belajar. Pada saat menghadapi ulangan mereka pun juga mendapatkan nilai buruk dan jelek. Mereka ini masuk dalam klasifikasi anak ADD, ADHD. Nah, saya berharap dari para bunda, para guru, para pengajar sekalian dapat memahami kondisi anak-anak ini. Memahami bukan berarti harus mengiyakan apa yang mereka lakukan, tapi paling tidak Anda mampu mengidentifikasi, oh anak saya ini, oh anak didik saya ini, ternyata dia berperilaku seperti itu karena dia menderita ADD, ADHD. ADD dan ADHD ini terjadi karena diturunkan pula secara genetis dari orang tua, sehingga anak-anak ini sulit untuk menolak kondisi ini, dan kondisi inilah yang membuat dia berperilaku seperti itu. Pada anak-anak kondisi yang pertama, di mana anak-anak ini dianggap cukup jahat, cukup nakal, karena dia juga suka membuli, bahkan kadang-kadang melakukan pencurian, baik itu di kantin ataupun di dalam kelas, ya, baik itu dengan sengaja ataupun tidak. Mereka ini adalah orang-orang dengan moral etik yang sangat buruk. Mereka ini adalah orang-orang yang dengan sopan santun yang sangat buruk. Bahkan mengolok-olok guru adalah hal yang biasa buat mereka. Mengolok-olok teman juga adalah hal yang biasa buat mereka. Ini terjadi karena apa? Karena proses pendidikan perilaku di rumah tidak terjadi dengan baik. Orang tuanya sendiri tidak punya standar moral etik yang baik itu seperti apa, sehingga dia tidak tahu moral etik yang tepat buat anak-anaknya itu seperti apa. Nah, untuk anak-anak yang tipe kedua, ini orang tuanya masih mampu mengajarkan moral etik untuk berbuat sopan santun, berkata yang baik, dan lain sebagainya, sehingga tidak nampak anak ini nakal. Kedua anak ini sama-sama cerdas. Kalau diajak ngobrol, kalau diajak berbicara, wow, luar biasa cerdasnya. Apapun dia serba tahu, apapun dia serba memahaminya. Tapi sayang, proses pembelajaran di sekolah mereka buruk. Sekali lagi,
proses pembelajaran di sekolah buruk sehingga menghadapi ulangan mereka kesulitan, menghadapi ujian kesulitan. Bahkan untuk mengingat tugas, mengingat PR pun mereka kadang-kadang sering tidak ingat. Dan ini menjadi sebuah masalah yang sangat luar biasa sekali buat anak-anak seperti ini. Pada saat proses belajar, mereka menjadi susah. Hal ini dikarenakan apa? Otak bagian depan mereka, lobus frontalis mereka memang bermasalah. Saat mereka menghadapi proses belajar, di mana itu membutuhkan konsentrasi dan proses berpikir yang jauh lebih banyak, maka lobus frontalis ini istilahnya tertutup, sehingga proses berpikir lebih lanjut itu sulit, sehingga menyebabkan apa pula? Pada anak ADD dan ADHD, seperti yang saya jelaskan pada video saya sebelumnya, mereka mempunyai fokus perhatian yang sempit. Karena itulah mereka ini sulit mengingat atas apa yang mereka pelajari. Nah, ini yang harap dipahami oleh para guru sekalian, untuk Anda tidak membuli, menjudgment anak-anak Anda adalah anak-anak yang bodoh, anak-anak yang tidak bisa apapun. Hal itu terjadi karena mereka dalam belajar merasa tertekan. Kalau begitu, dapatkah mereka belajar dengan baik? Dapat. Kapan? Saat mereka merasa nyaman belajar. Karena itu diperlukan ruang kelas yang nyaman. Dan ini sangat membantu mereka untuk belajar menerima pelajaran itu dengan jauh lebih baik. Pada saat mereka tidak mampu belajar, merasa tidak nyaman dengan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan bermain dengan hal lain, yaitu apa? Kadang berjalan di dalam kelas, mengganggu teman yang lain, fokus perhatian mereka terpindahkan ke yang lain, kadang-kadang menulis di meja, baik itu di kertas ataupun langsung di atas mejanya, kemudian bermain yang sering diputar-putar itu. Nah, ini ciri khas dari mereka. Jadi bagaimana agar mereka ini mampu belajar? Seperti tadi yang saya katakan, belajarlah dengan riang gembira. Masalah utama bukan pada anak ini, masalah utama adalah pada diri kita sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai bunda yang tidak memahami kondisi ini. Sehingga proses belajar kita nampak lebih serius. Pada saat keseriusan pada anak-anak ADD dan ADHD, mereka tidak mampu menyerap pengetahuan tersebut dengan baik. Ada anak ADD dan ADHD kesadaran tinggi untuk dia belajar, maka dia belajar mencicil sedikit demi sedikit di rumah. Tapi yang kita menjadikan sulit adalah anak ADD dan ADHD tidak sadar bahwa belajar itu penting buat dirinya, sehingga mereka tidak belajar di rumah. Padahal kemampuan belajar mereka bisa dapat memahami proses belajar itu. Sekali lagi, mereka harus belajar dicicil sedikit demi sedikit, memahami perlahan, dan semua pelajaran itu dapat mereka ingat. Mereka akan menjadi sama seperti anak-anak yang lain. Itu teknik belajar mereka. Dan jadi saya harapkan para bunda, para pengajar, guru sekalian dapat memahami kondisi ini, rubah perilaku kita agar anak-anak kita berhasil menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas. Bukan menjadi anak yang bodoh, bukan berarti mereka bodoh, tapi cara belajar saja yang tidak tepat untuk mereka, sehingga mereka sepertinya menjadi orang yang bodoh. Nah, kesulitan terbesar lainnya pada mereka adalah pada saat menghadapi ulangan, menghadapi ujian. Desakan proses berpikir pada saat ulangan dan ujian mungkin buat orang lain tidak ada desakan, tapi buat dia menghadapi ulangan dan ujian itu sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali, dan itu merupakan himpitan yang luar biasa yang membuat mereka tidak dapat berpikir dengan baik. Sehingga mereka menjawab soal menurut pendapat mereka benar, padahal hasilnya tidak benar. Makanya mereka kadang-kadang adalah orang yang cerdas, tapi sayang nilai mereka anjlok dan buruk. Karena apa? Karena hal itulah. Nah, hal ini sebenarnya bisa kita siasatin agar dia berhasil. Jadi belajarnya dia sudah dapat kita siasatin, ujiannya pun dapat kita siasatin. Bagaimana ujiannya? Nah, ujiannya memang waktunya paling tidak berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau anak yang lain mungkin jangka waktu 1 jam mereka dapat menyelesaikan. Sedangkan anak-anak ini bisa waktunya diperpanjang. Tapi kalau guru tidak mampu atau tidak mau dengan cara diperpanjang waktu, maka berikan tugas tambahan kepada dia. Misalnya tugas tambahan dalam waktu 3 hari, 4 hari, atau 1 minggu untuk mengingat, untuk menghafal, kemudian nanti wawancara dengan Anda sebagai guru. Nah, ini kebalik lagi.
Pada anak yang mempunyai kesadaran tinggi belajar dengan baik, dia dapat menyelesaikan hal tersebut. Tapi pada anak ADD dan ADHD yang tidak punya kesadaran hal ini, diberi waktu untuk belajar lagi, untuk ujian wawancara dengan guru, dengan rileks dan santai, tetap mereka tidak dapat melakukan. Ini kondisi yang paling buruk dari penderita ADD dan ADHD. Sekali lagi, tidak semua penderita ADD dan ADHD buruk, tapi ada yang paling buruk, yaitu mereka ini. Penanganan mereka secara psikoterapinya seperti tadi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menggunakan obat-obat psikostimulan. Dengan memberikan obat-obat psikostimulan, maka proses berpikir mereka berubah. Fokus konsentrasi mereka berubah. Jalan berpikir mereka berubah. Sehingga mereka menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi, dan jauh lebih mudah dalam memahami proses pembelajaran sesulit apapun itu. Berapa lama proses pengobatannya? Tidak diperlukan waktu yang lama, karena ADD dan ADHD ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita selesaikan, untuk kita sembuhkan, untuk kita perbaiki. Dalam waktu yang cukup sebentar saja, mereka sudah mengalami proses perbaikan, di mana aliran darah ke otak mereka jauh lebih bagus lagi, sehingga proses berpikirnya lebih baik lagi. Hal lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mereka adalah berolahraga yang rutin, sehingga aliran darah ke otak mereka dapat teraliri dengan baik. Ada satu yang kurang, yang perlu saya tambahkan adalah anak-anak ADHD yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, maka mereka biasanya ahli dengan skill. Jadi proses pembelajaran dengan praktek, mereka kadang-kadang jauh lebih ahli, jauh lebih mahir, jauh merasa lebih nyaman, jauh lebih pintar daripada anak-anak yang lain. Karena daya serap mereka sebenarnya bagus dalam kondisi tenang dan nyaman. Karena itulah dalam proses praktek, mereka akan jauh lebih nyaman, jauh lebih baik lagi, jauh lebih pintar, jauh lebih dapat mengingat dan menguasai seluruh proses pembelajaran dengan praktek tersebut. Paling tidak, apa yang saya sampaikan kali ini menjadi pengetahuan baru buat Anda, para guru, orang tua terutama pula, untuk dapat memahami kondisi hal ini, ya, para pengajar, para bunda-bunda, bahwa anak Anda yang mengalami proses pembelajaran yang buruk, kemudian moral etik yang buruk, sopan santun yang buruk, bahkan yang paling parah, membolos, bahkan mabuk-mabukan dan lain sebagainya, ini karena otak mereka bermasalah, dan ini dapat diperbaiki, dapat disiasati untuk proses pembelajarnya. Untuk proses yang lain dapat diperbaiki dengan obat-obat tertentu, yaitu psikostimulan. Demikian video dari saya. Jika Anda ada pertanyaan, saya sangat senang sekali dengan pertanyaan Anda. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk memperkaya hasanah proses berpikir kita lebih baik lagi. Silahkan ketik di kolom komentar, sehingga banyak orang lain pula dapat melihat pertanyaan Anda, dan mereka pun timbul ide untuk bertanya kepada saya pertanyaan lainnya, yang semakin membuat kita semakin kaya lagi proses berpikirnya. Karena ada banyak hal di dalam proses berpikir saya yang mungkin tidak sempat terkeluarkan, tapi dengan diskusi maka semua dapat terkeluarkan. Yang penting adalah tekan tombol subscribe. Tolong dibantu untuk tekan sekali lagi tombol subscribe-nya, agar saya dapat mengembangkan channel ini jauh lebih lanjut lagi dan menambah semangat buat saya untuk channel ini dapat berkembang lebih baik lagi, dan video-video yang saya hasilkan pun dapat jauh lebih bermanfaat buat Anda. Hal yang penting lagi adalah tekan tombol loncengnya sebagai pengingat Anda pada saat video saya dikeluarkan. Jika Anda menekan tombol loncengnya, berarti Anda menyatakan bahwa video saya adalah penting buat Anda, karena video saya adalah edukasi untuk Anda, edukasi untuk masyarakat luas, agar kita menjadi cerdas, bijak, dan baik, menjadi orang tua atau menjadi siapapun itu, menjadi master buat diri kita sendiri. Terima kasih, kita ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.